Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk sama-sama kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya lisan kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan dalam kalbu kita atas aneka macam karunia Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini alhamdulillah ya Allah masih diberikan nikmat hidup dan kehidupan, iman masih lekat dalam kalbu kita, kita masih menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, mata Allah berikan masih bisa menatap, melihat, telinga mendengar. Alhamdulillah lisan ini masih berfungsi, bahkan bisa berzikir, menyebut asma-asma-Mu ya Allah, seraya bersolawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan mudah kita gerakkan, kaki kita langkahkan ya Allah. Mari kita ucapkan hamdalah, rasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita, ciptakan kita ada jasmani dan rohani. Jasmani kita dari mulai kulit kita, daging kita yang ada pada tubuh kita, kulit, daging, tulang, darah, terus otot, urat, masuk bagian jantung, limpa, empedu, semua bagian tubuh kita, jasmani kita ada yang disebut dengan konsumsinya, vitaminnya, gizi-gizinya, proteinnya. Begitupun rohani. Mana yang rohani itu? Yang rohani ini adalah hayat kita. Yang rohani ini adalah kolbu kita. Yang rohani ini adalah nyawa kita. Yang rohani kita adalah ruh kita. Ruh yang masuk, yang ada pada rongga tubuh kita. Semua masuk ke anggota tubuh kita. Itu yang disebut dengan nyawa. Dan ruh yang naik turun, keluar masuk melalui hidup kita, itulah nafas. Lalu siapa ruh itu? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Wahai Muhammad, apabila ada yang bertanya tentang ruh, qulir ruh min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulir ruh min amri rabbi. Ruh urusan Tuhan. Oma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kau diberikan ilmu melainkan hanya sedikit. Artinya yang diberikan pengetahuan hakikat tentang ruh hanya sedikit. Ruh, orang-orang yang sudah makrifat sampai tingkatnya memahami hakikat ruh. Ruh itu singkatan. Ruh, R-nya rupa, U-nya wujud, Hu-nya hu. Siapa tuh? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan disalahi artikan. Artinya untuk merasakan ruh, untuk merasakan kita bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Rasakan. Makanya orang yang meninggal dunia disebut menghembuskan napas yang terakhir. Lalu apa yang keluar dari napas yang terakhir? Ruh, bukan? Jasmani, lidah Allah berikan, kita bisa merasakan masuk gula manis, masuk jamu pahit, masuk garam asin. Kita bisa merasakan masuk susu terasa susu, masuk kopi terasa kopi. Kulit merasakan dingin, panas, sejuk. Saat dicubit terasa, dipegang terasa. Kita diberikan indra perasa. Tapi bagaimana untuk merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lain bukan. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan mengenal Allah Tuhannya. Diri kita hakikatnya tiada. Jasmani kita hakikatnya awalnya tiada. Dan semua ketika ruh sudah keluar, berfungsikah tubuh jasmani, bagian luar, bagian dalam tak berfungsi. Tapi jangan salah, ruh tetap hidup. Saat ruh keluar dari tubuh, meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya pindah alam. Terkait yang saya janjikan tadi, saya teringat ya mengenai kita kirim arwah nih ya. Belum lama Khol almarhum Gus Dur. Khol artinya mengenang wafatnya dari kematian. Khol Gus Dur dihadiri oleh Imam Besar Masjid Istiqlal yang kini menjadi Menteri Agama. Ada yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Saat khol beliau menyampaikan, saya ingin menyampaikan sedikit juga. Apa yang beliau sampaikan? Beruntunglah kalau dipahami bahwasannya, ini garis besarnya ya, kalimatnya nggak sama persis. Kalau dipahami bahwasannya ketika kita punya anak, mendoakan selalu kepada kedua orang tuanya, itu saat roh yang sudah meninggal, dia tetap berharap roh ini. Jadi kalau dibikin khol, kalau kita bukan khol lagi nih, insya Allah setiap bulan 2 malam Jumat kita kirim arwah. Apa kata Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama kita? Itu yang namanya arwah. Kalau setiap hari Jumatan, makanya salah satu rukun syahnya Jumat, khususnya di khutbah yang kedua itu, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Terus al ahya'i minhum wal amwat. Itu apa artinya? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina. Ya Allah,
beri limpahan ampunan ya Allah untuk segenap kaum muslimin muslimat mukminin mukminat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Menteri Agama Imam besar kita Prof. Dr. Kiai Nasruddin Umar mengumpamakan tuh kalau hari Jumat tuh ibarat disajikan makanan minuman kayak berebut, alhamdulillah di masjid ini nih, di makam sana, di masjid ini, di alam barzah ini, itu berebut karena umum, sifatnya umum, semua muslimin muslimat kan banyak, baik yang hidup maupun sudah meninggal, banyak nggak? Berarti diberikan tuh, ibarat sajian nih, diberikan semua. Misalnya saat ini diberikan makanan berjamaah, itu senang sekali tuh kalau Jumatan tuh. Ada paket-paket khusus anak yang kalau sholat roti firli wali dayat. Jadi ruh itu senang. Terlebih kita bukan hanya berdoa, kita khususkan suratul Fatihah, tetapi Allah Rahman Rahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat buat semesta alam. Bahkan Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang, tak harap kembali. Allah luar biasa memberikan aneka karunia nikmatnya. Karenanya ketika mereka yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, termasuk segenap muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua yang sudah ada di alam barzah, memang mereka tidak khusus minta pada kita, tapi kita berbagi, kita memberi. Sungguh mereka senang, maka Allah pun akan senang. Kenapa? Siapa yang ingin disenangi oleh yang di langit, dalam arti ini kiasan ya, maka cintailah yang di bumi. Artinya rahmat pun banyak turun pada kita. Nah, memang kita ini gak banyak, kita kirim 1, 2 terus itu terkirim lah. Bacaan surah Yasin tadi udah kita niatkan, terkirim lah. Bahagia gak kira-kira tuh yang di alam barzah? Senang, karena paketnya paket khusus, misalnya untuk komplek anu, untuk RT sekian, ada ini nama sampai. Sehingga di dalam kitab Ruh saya pernah baca karya Syekh Dr. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dikisahkan ada orang datang ke pemakaman cuma duduk sambil minum, sambil ngobrol. Itu ada dialog. Orang yang kasyaf, dia tembus melihat dengan hatinya, itu ada dialog. Apa kata ruh yang ada di alam barzah? Kamu sayang ya, tidak mengetahui apa yang aku tahu dan apa yang aku rasakan. Namun jika kau tahu apa yang aku tahu dan aku rasakan berada di alam kubur, berada di alam barzah, pasti kau akan melakukan amal yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya. Dan sayang, aku tahu, tapi aku sudah tidak lagi mampu berbuat amal kebaikan. Bagaimana sih kamu
hadir ke pemakaman. Bagaimana sih kamu mengingat aku, tapi kau hanya mengingatnya, tidak mendoakanku. Jadi kalau dalam barzakh, dalam kubur seperti itu. Makanya kalau mau masuk ke pemakaman, apa Rasul mengajarkan? Assalamualaikum ya ahlil kubur. Itu buat semua. Minal muslimin. Nah, jadi hal seperti ini nampaknya sederhana. Semoga kita tentu kan pengen khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat untuk sesama. Kita bisanya apa? Kumpul malam Jumat, walau hanya 2 Jumat. Manfaat gak? Buat manfaat sesama manusia, bukan hanya buat manfaat kita untuk yang masih hidup, tapi kita bermanfaat untuk yang sudah meninggal dunia. Karena setiap malam Jumat, 2 Jumat sekali di Masjid An-Nur ini, kita kirimkan doa. Insya Allah satu saat, percayalah, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Yang kita tanam, yang kita tuai. Kita tanam kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Yang kita tanam, kita biasa memberikan doa-doa untuk para ahli kubur, orang-orang tua kita, sanak famili, handai tolan kita, karib kerabat kita. Satu saat kita pun sudah tiada di dunia ini, akan menuai hasil yang kita tanam. Kita pun dilapangkan alam barzakh kita, kubur kita juga banyak yakin yang mendoakan kita, anak-anak turun kita. Amin ya rabbal alamin. Ya sama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan semua ya Allah yang kami lakukan dalam bingkai rahmat, berkah, keridhaan. Terima ya Allah. Mustajib doana wa taqabbal maqsudana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin.